Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang terakhir, yang ketujuh ya, kemarin sebelum Mid, terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Kita lanjutkan terkait dengan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu standar yang ada dalam pelayanan kesehatan yang ada terkhusus di rumah sakit. Untuk standar pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, pada prinsipnya pelayanan keselamatan kerja berkaitan erat dengan sarpras atau sarana prasarana ya. Bentuk pelayanan keselamatan kerja yang ada misalkan pembinaan dan pengawasan K3 ya, terkait dengan sarana prasarana dan peralatan, misalkan lokasi rumah sakit ya, yang memenuhi ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan serta tata ruang. Kemudian di samping lokasi rumah sakit, di sana ada teknis bangunan rumah sakit sehingga sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan ya, yang ada. Prasarana harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian pengoperasian dan pemeliharaan, ini maintenance, ini juga penting ya, harus dilakukan. Kemudian adanya program pengoperasian ya, jadi bagaimana menggunakan suatu alat ya. Dan di sana juga setiap alat itu dipelihara atau di maintenance dengan baik, baik itu alat-alat kesehatan ataupun alat-alat yang mendukung untuk operasional di rumah sakit. Peralatan kesehatan meliputi bisa peralatan medis, bisa juga non medis yang harus memenuhi standar pelayanan. Kemudian adanya program pengujian dan kalibrasi alat. Nah, ini juga penting ya, namanya alat, apalagi alat-alat kesehatan itu wajib ya untuk dikalibrasi ya, karena alat itu sebagai penguji, sehingga nanti kalau hasilnya tidak valid, maka diagnosa tidak valid ya, maka akan berdampak kepada pengobatan ya. Maka harus dipastikan alat dikalibrasi minimal 1 tahun 1 kali atau kurang dari 1 tahun manakala alat itu sering ya digunakan. Misalkan stetoskop sehari digunakan lebih dari 100 kali ya, maka tidak menunggu 1 tahun untuk dikalibrasi. Kemudian di sana juga adanya perizinan dan sertifikasi ya. Ini mutlak, namanya rumah sakit mesti punya izin operasional ya, dan tersertifikasi. Kalau sekarang adanya akreditasi. Pembinaan dan pengawasan ya, ini juga penting ya. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. Manajemen harus menyediakan dan menyiapkan lingkungan yang memenuhi syarat, baik itu fisik, kimia dan biologi, ergonomi dan psikososial. Karena bagaimanapun lingkungan kerja sangat berpengaruh ya, apalagi di masa pandemi. Itu bisa sebagai media penularan ya, sebagai media penularan penyakit. Kemudian pemantauan atau pengukuran terhadap faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial ya. Tentunya ini juga dilakukan secara rutin ya, secara rutin pengukuran-pengukuran yang ada sebagai parameter lingkungan. Kemudian melakukan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan lingkungan.
Kemudian pembinaan dan pengawasan perlengkapan keselamatan kerja. Di antaranya pembuatan rambu-rambu. Nah, ini penting ya. Rambu-rambu yang ada di rumah sakit, misalkan masuk keluar nanti kondisi emergensi, jadi pintu masuk dan keluar berbeda nanti dengan kalau kondisi darurat. Nah, kemudian di sana juga penyediaan perlengkapan APD manakala nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan terjadi kebakaran, gempa bumi ya, penyelamatan terkait dengan pasien, penyelamatan orang-orang yang ada di dalam rumah sakit. Pelatihan dan promosi atau penyuluhan keselamatan kerja, ya, ini perlu juga ya, sosialisasi dan penyuluhan. Jadi SDM yang ada di rumah sakit selalu disosialisasikan, direview ulang setiap tahunnya untuk refresh kembali. Dilakukan pelatihan terkait dengan K3, misalkan dengan simulasi kebakaran, simulasi gempa ya. Sehingga nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu menjadi sesuatu yang refleks apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian di sana juga memberikan rekomendasi ataupun masukan mengenai rencana desain ataupun pembuatan tempat kerja ya, untuk pemilihan alat serta pengadaan terkait dengan K3. Ini juga penting ya, harus melibatkan dari tim K3, APD apa yang dibutuhkan ya, dari mungkin penutup kepala sampai nanti sepatu boot ya untuk perlindungan kaki. Kemudian adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut ya. Bahkan sebelum terjadi kecelakaan pun atau nyaris itu pun dibuat laporan, sehingga nanti dari tim K3 bisa antisipasi apa yang harus dilakukan sehingga jangan sampai terulang. Kemudian pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Manajemen menyediakan sarana dan prasarana untuk penanggulangan kebakaran ya, termasuk di dalamnya membuat SOP dan juga tim khusus ya. Jadi di rumah sakit ada tim khusus, misalkan nanti kebakaran apa yang harus dilakukan. Nah, di sana juga harusnya nanti secara manajemen dilengkapi dengan APAR, misalkan alat pemadam api ringan, kemudian adanya hidran ya, dan seterusnya, sehingga nanti seandainya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, alat-alat itu sudah ada tersedia dan langsung bisa digunakan. Kemudian tidak lupa di sana adanya evaluasi dan pelaporan. Ini penting ya bagi semua kegiatan, adanya evaluasi dan pelaporan sehingga pimpinan itu mengetahuinya. Kemudian standar K3 terkait dengan perbekalan ya. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Alat kesehatan adalah instrumen ya, mesin ataupun yang lainnya yang tidak mengandung obat ya, untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit ya. Kemudian standar K3 perbekalan kesehatan harus meliputi diantaranya standar teknis sarana. Di sana juga kalau terkait dengan sarana terkait dengan lokasi dan bangunan ya. Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai untuk perawatan dan ruang isolasi, misalkan ruang bayi untuk perawatan minimal 2 meter persegi per tempat tidur. Kemudian ruang isolasi 3,5 meter persegi per tempat tidur. Ketentuan-ketentuan semacam ini adalah ketentuan minimal, sehingga seandainya memang space atau tempat itu bisa lebih dari ini, ya tentunya lebih baik gitu ya, tentunya lebih baik. Kemudian untuk ruang dewasa ataupun anak untuk perawatan 4,5 meter persegi, kemudian ruang isolasi 6 meter persegi.
Nah, ini adalah juga bagian dari luas minimal yang mestinya disediakan. Kemudian persyaratan luas ruangan sebaiknya berukuran minimal ya. Untuk ruang periksa 3 kali 3, ruang tindakan 3 kali 4 berarti 12 ya. Ruang tunggu 6 kali 6 berarti 36 meter persegi nanti ketemunya. Nah, itu juga luasan-luasan minimal yang mestinya harusnya ada. Kemudian ruang bangunan yang digunakan untuk perawatan ya, misalkan rasio tempat tidur dengan kamar mandi yaitu 10 TT 1 kamar mandi atau 10:1. Seharusnya kalau untuk 10 tempat tidur maka harusnya ada minimal 1 kamar mandi gitu kan. Nah, bagaimana kalau 5 TT 1 kamar mandi? Ya tentunya lebih baik ya. Tentunya lebih baik kalau memang rumah sakit tersebut mampu ya. Mampu dalam artian ruangan ada, tempat ada, dana ada, dan seterusnya. Kemudian di sana juga harusnya ruang perawatan bebas dari serangga, termasuk di sana tikus, nyamuk, ataupun yang lainnya. Kemudian kadar debu ini juga harus diukur mestinya ya, paling tidak 1 tahun 1 kali dilakukan pengukuran. Kemudian tidak berbau ya, kemudian pencahayaan ya bisa diukur dengan luxmeter, kebutuhan cahaya antara 100 sampai 200 ya. Kemudian suhu ruangannya biasanya 26 sampai 27 ya. Kalau suhu nanti kaitan juga dengan kelembaban ya. Dengan alat termohigro kebisingan diusahakan di bawah 45 desibel ya, sehingga pasien nyaman ya, tidak merasa terganggu. Kemudian lantai diupayakan sedemikian rupa sehingga kedap air ya, tidak ada genangan air, maka tidak ada rumah sakit lantainya dari tanah begitu ya. Mestinya kedap air misalkan pakai keramik. Kemudian lantai kamar mandi ataupun WC terbuat juga dari bahan yang kedap air, tetapi di sana mestinya juga tidak licin karena akan membahayakan pasien ya. Kemudian khusus ruang operasi, lantai tidak mempunyai pori atau lubang untuk berkembang biak bakteri ya. Jadi khusus untuk ruang operasi, jadi harus diperhatikan lantainya ya. Kalau bisa tidak berpori ya, maka biasanya menggunakan vinil ya, bukan keramik. Kalau keramik kadang masih ada membentuk ya, pori-pori walaupun sedikit, tapi kalau vinil memang betul-betul mendekati 100% ya, tidak ada pori-pori. Kemudian dinding ya, di sana ada persyaratan terkait dengan lingkungan. Dinding harus berwarna terang, tidak boleh rumah sakit dinding warna hitam, harusnya terang ya. Kalau bisa putih, kalau tidak bisa putih ya yang lainnya, misalkan dengan warna yang hijau atau hijau muda yang terang ya, yang terang. Kalau dulu mungkin rumah sakit identik hanya warna putih. Kalau sekarang dalam perkembangannya tidak mutlak warna putih, tetapi warna-warna yang terang. Kemudian antara lantai dan dinding itu membentuk konus. Konus itu tidak membentuk sudut 90 derajat ya, antara lantai dan dinding. Maka di sana ada konus sehingga waktu disapu itu mudah dibersihkan ya, antara pertemuan dinding dengan lantai ya. Jadi membentuk konus, jadi agak apa, seperti tekukan telur gitu ya, sehingga mudah untuk dibersihkan. Tetapi kalau membentuk sudut 90 derajat kadang memang sulit untuk menyapu dan bisa sampai bersih, karena di situ biasanya bakteri akan hidup dan berkembang biak. Kemudian permukaannya juga harusnya rapi ya. Biasanya kalau sekarang ya paling tidak pakai keramik ya. Kemudian khusus untuk ruang radiologi itu dindingnya dilapisi dengan PB atau timbal ya, karena radiasinya kalau tidak dilengkapi dengan
PB itu bisa tembus ke ruangan yang lain ya, termasuk nanti tentunya pintu-pintu juga ya, karena radiasi di sini berbahaya ya, radiasi di sini berbahaya. Di sana pun ketebalan minimal 2 mm ya, ada ketebalan minimalnya. Kemudian dinding bata ketebalan paling tidak 30 cm. Jadi kalaupun hanya tembok itu belum dianggap cukup ya, karena untuk radiasi masih bisa tembus ya. Maka harus dilengkapi dengan dinding PP ya. Adapun plafonnya itu tidak dilengkapi nggak apa-apa, karena dia horizontal, sinarnya tidak vertikal ya, sinarnya horizontal. Kemudian dinding ruang lab dibuat dari porselin keramik ya, paling tidak tingginya 1,5. Kemudian pintu dan jendela harus cukup tinggi ya, yaitu sekitar 2,7 meter dan lebarnya 1,2 meter. Pintu kalau membuka keluar ya, bukan ke dalam. Ini K3 harus seperti itu, pintu itu bukanya keluar bukan ke dalam. Kenapa pintu bukanya keluar? Seandainya nanti ada kondisi-kondisi darurat, misalkan adanya gempa, ada kebakaran, itu langsung bisa dibuka dari dalam, misalkan karena tergesa-gesa bisa ditendang gitu ya, sehingga langsung bisa lari keluar. Tetapi kalau bukanya ke dalam, maka saat membuka itulah terjadi tumpukan orang menunggu untuk keluar, sehingga akan jatuh korban di situ ya, akan banyak jatuh korban di situ ya. Maka harusnya secara K3 pintu itu membukanya keluar. Kemudian plafon itu dari rangka yang kuat ya, di sana anti rayap. Kalau sekarang bisa menggunakan galvalum dari besi ya, rangka baja ringan. Nah itu gak mungkin kan rayap makan besi baja ringan ya. Kalau yang model lama mungkin masih pakai kayu ya, tapi kalau sekarang sudah jarang ya rumah sakit pakai kayu, biasanya menggunakan baja ringan ya, baja ringan. Kemudian untuk plafon pun dicat dengan warna yang terang. Ketinggian plafon paling tidak 2,8 atau mungkin mendekati 3 atau bahkan 3 ya, sehingga untuk space udara di atas itu lebih longgar ya, tidak terlalu rendah. Kemudian cat juga menggunakan anti jamur sehingga tidak jamuran. Kemudian ventilasi, pemasangan ventilasi alamiah dengan memberikan sirkulasi udara di sana dikatakan 15% dari luas lantai ya, sehingga nanti ada sirkulasi udara yang bagus ya. Kemudian ventilasi tadi ya, bahwasanya paling tidak 15% dari luas lantai. Misalkan luas lantainya 10 meter persegi, berarti nanti paling tidak ventilasinya luasan minimalnya 1,5 meter. 1,5 meter itu tidak mesti harus satu ngeblok satu ventilasi, tetapi harusnya dengan sistem ventilasi silang ya. Misalkan udara masuk dari utara keluar ke selatan, atau udara masuk dari selatan keluar ke utara, itu namanya ventilasi silang. Kemudian AC juga dilengkapi dengan filter bakteri. Kenapa? Kadang AC juga sebagai tempat berkembang biak daripada bakteri ya, karena dia nyaman di situ kadang ya. Kemudian atap buat ya, tidak bocor, tidak menjadi perindukan serangga, tikus, bahkan binatang pengganggu yang lainnya. Ketinggian atap ya paling tidak 10 meter ya, dan di sana juga menggunakan penangkal petir. Nah, ini yang penting ya, penangkal petir. Nah,
sehingga seandainya ada sesuatu yang tidak inginkan, misalnya tidak diinginkan terkait misalnya dengan petir, maka tidak membahayakan penghuninya. Kemudian terkait dengan sanitasi ya, di sana misalkan adanya kloset, urinoir, wastafel ya, ini penting. Paling tidak di sana perbandingannya 10 dibanding 1 ya, seperti tadi kamar mandi ya. Kemudian diperhatikan pula kebersihannya ya, maka di sana ada tenaga-tenaga CS ya, cleaning service, paling tidak minimal sehari dilihat atau dibersihkan 1 kali, tapi kalau bisa 2 sampai 3 kali, misalkan pagi, siang, sore ya. Maka dilihat tingkat kepadatan pengunjung, semakin padat pengunjung maka lebih sering untuk dibersihkan. Kemudian air bersih ya, di sana juga diperhatikan kebutuhan air bersih, kapasitas reservoir sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Ini biasanya setiap 1 TT atau setiap TT itu dibutuhkan 500 liter ya, misalkan untuk mandi, untuk BAB, BAK dan sebagainya. Estimasinya seperti hitungannya, tinggal nanti mengalihkan berapa tingkat hunian atau berapa tingkat kepadatan ya rumah sakit tersebut, dan nanti tinggal mengestimasi kemudian berapa reservoir atau kapasitas daya tampung daripada air bersih yang harus tersedia. Di dalam air bersih pula dilakukan pemeriksaan setiap bulan, begitu fisik, kimia, dan biologi ya, dicek. Adapun parameter harian untuk air bersih misalkan dicek pH-nya, dicek suhunya, kemudian kadar kaporitnya ya, untuk memastikan bahwasanya air itu aman untuk digunakan siapapun yang ada di rumah sakit. Kemudian plumbing atau perpipaan ya, ini harusnya dipisahkan antara air kotor dengan air bersih. Kemudian juga diberikan kode warna, misalkan biru untuk air bersih, merah untuk kebakaran ya. Jadi hidran itu kan menggunakan air ya. Kemudian pipa air bersih tidak boleh bersilangan dengan air kotor. Kemudian instalasi pemipaan tidak boleh berdekatan atau berdampingan dengan listrik karena bisa terjadi konsleting ya. Kemudian drainase, ini di sekeliling bangunan ini penting ya, jangan sampai terjadi yang namanya banjir ya, atau air menggenang ya. Di sana pula kalau perlu dilengkapi dengan bak-bak resapan atau biopori ya, sehingga air itu bisa meresap ke dalam tanah terkhusus yaitu air hujan ya. Kemudian jalur yang melandai kemiringan ya, itu paling tidak 10 sampai dengan 15 derajat ya, jangan terlalu curam ya. Kemudian area awal dan akhir lereng harus bebas dan datar, mudah untuk berputar dan tidak jadi mudah untuk manuver ya, misalkan membawa pasien dan sebagainya, itu tidak membahayakan. Kemudian tangga ya, tangga ini juga penting ya, maka di sana lebar tangga minimal 1,2 meter. Jadi kalau untuk berseliringan gitu ya, untuk berpapasan itu tidak miring ya, tidak miring dan tidak antri ya. Kemudian lebar injakan 2,8 cm ya, 2,28 cm ya, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu lebar. Kemudian tingginya kurang lebih 21 cm untuk injakannya itu, tidak berbentuk spiral ataupun bulat ya. Kemudian jalur pejalan kaki juga ada, dan jalur kursi roda bagi penyandang cacat itu juga harus disediakan ya, harus disediakan untuk jalur umum dan jalur khusus ya, sehingga nanti bisa menggunakan kursi roda.
maka hindari adanya gundukan di permukaan ya, karena itu akan membahayakan. Kemudian drainase tadi searah ya. Kemudian parkir tertata dengan baik, mempunyai ruang yang bebas ada di sekitarnya, sehingga penyandang cacat dengan mudah untuk membedakan ya, dan mempermudah untuk mereka parkir, untuk mobilitas di situ. Pemandangan ini juga penting ya, adanya jalan ataupun taman ya, itu harus lancar dengan rambu-rambu yang jelas ya, masuk keluarnya, dan penataan taman yang bagus ya, ini juga menambah keindahan, kesejukan, kenyamanan ya, yang ada di rumah sakit. Kemudian di sana juga ada titik poin untuk tempat berkumpul manakala nanti ada kondisi-kondisi darurat, misalkan ada kebakaran, ada gempa, di situ dilengkapi pula dengan titik kumpul atau tempat berkumpul. Kemudian standar teknis prasarana untuk penyediaan listrik. Nah, di sini harus diperhatikan berapa kVA yang dibutuhkan. Ya, misalkan 200 kVA. Ini diestimasi dari kebutuhan alat. Ya, termasuk nanti lampu ya yang dibutuhkan berapa. Tinggal nanti berapa persen untuk disesuaikannya. Ya, misalkan dibutuhkan 200, berarti nanti dinaikkan bukan 200 pas gitu ya. Nah, itu dihitung dari alat-alat yang digunakan. Karena seperti alat rongsen itu ya besar ya, itu sekali tembak itu bisa 5000 kVA ya. Sehingga tidak bisa hanya kebutuhan yang sederhana ya, termasuk nanti juga menyesuaikan tenaga listrik cadangan yaitu genset ya. Jadi kalau PLN-nya terpasang 200 kVA, maka nanti gensetnya juga menyesuaikan ya. Jangan sampai gensetnya cuma 50 kVA sehingga nanti dia nggak bisa mengcover alat ya. Sama saja ada dan tidak ada genset. Dan setiap alat kalau bisa dilengkapi dengan UPS, sehingga kalau listrik mati tidak langsung mati alat, karena nanti bisa rusak kalau sering mati, misalkan listrik mati gitu ya. Kalau tidak ada UPS nanti alat gampang rusak, maka perlu dilengkapi dengan sistem ATS ya. Begitu mati genset langsung nyala, dan sebelum nyala beberapa detik itu sudah di backup oleh UPS ya. Seperti komputer itu, misalkan listrik mati dia nggak langsung mati ya, dia bisa bertahan beberapa saat dengan UPS sampai nanti menunggu genset menyala dengan sistem ATS ya. Usahakan gensetnya juga dengan otomatis, begitu listrik mati atau padam nanti genset langsung menyala sekian detik ya, biasanya sekitar 5 detik ya. Kemudian instalasi penangkal petir ini juga harusnya berizin ya, tidak hanya ada alat tetapi alat itu berizin. Kemudian pencegahan dan penanggulangan terkait dengan kebakaran tadi sudah kita singgung, adanya hidran yang terpasang, APAR gitu ya, alat pemadam api ringan yang kecil-kecil itu ya, 3 kilo 5 kilo ya. Itu biasanya di tempat-tempat tertentu yang sekiranya nanti ada kebutuhan digunakan, dipasang di situ, dilengkapi dengan cara memakai. Dan sering dilakukan simulasi paling tidak 1 tahun 1 kali, sehingga nanti refleks daripada petugas itu ada. Kalau jarang digunakan, jarang dilatih ya nanti refleksnya nggak jalan. Kemudian sistem komunikasi, tersedia saluran telepon internal dan eksternal ke dalam dan keluar, dan kalau sekarang model keamanan juga bisa menggunakan CCTV ya, menggunakan CCTV sehingga lebih mudah pengawasannya. Kemudian gas medis ini bisa dengan sistem sentral, bisa juga dengan terpisah ya, maksudnya satu bed, misalkan satu tabung oksigen misalkan, dan di sana juga harus ditangani tenaga yang memang kompeten ya, karena ini gas itu bahaya ya. Bahkan gas ini seperti O2 ya, oksigen itu kalau kebakaran itu lebih berbahaya dibanding LPG ya. Dibanding LPG itu lebih berbahaya ya.
sehingga harus ditempatkan di tempat yang betul, cara perawatan yang betul ya. Kemudian limbah cair, maka disalurkan ke IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dan di sana juga ada izin operasionalnya yang dikeluarkan dari Balai Lingkungan Hidup ya. Kemudian pengolahan limbah padat, ya ini kalau tidak punya insenerator bisa di pihak ketiga kan ya. Jadi di pihak ketiga kan kita ada MOU ya, Memorandum of Understanding dengan pihak ketiga untuk pemusnahan limbah padatnya. Kemudian standar peralatan rumah sakit memiliki perizinan ya, setiap alat harusnya ada izin, kemudian ada kalibrasi ya, tersertifikasi dan sebagainya, harus seperti itu ya. Tidak asal alat murah saja. Oke, mungkin hanya itu materi yang bisa kita sampaikan. Kita beralih ke forum tanya jawab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.